Alhamdulillahil akbar al-malikil qahhar nahmaduhu wa subhanahu wa ta'ala ala ni'amin tatawalla kal amtar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan tunji man qailaha minan nar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh an-nabiyul mukhtar. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bit taqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatasy syuhuri 'indallah isna asyara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum zalikat dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffah kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan shadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha war rasula faqad faza fawzan azima. Sadaqallahul azim. Kaum muslimin sekalian, di awal khutbah khatib mengajak kita yang hadir untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita sudah masuk Rajab, hari keempat. Kita berikan judul khutbah kita adalah keutamaan bulan Rajab. Dasar khutbah kita adalah surah At-Taubah ayat 36 yang telah khatib baca di awal tadi. Surah At-Taubah ayat 36 ini membicarakan tentang jumlah bulan di sisi Allah itu adalah 12 bulan. Sejak Allah menciptakan langit dan bumi, Allah mendesain bahwa dalam satu tahun itu jumlahnya isna asyara syahran, selama 12 bulan. Minha, di antara yang 12 bulan tadi, di antara yang 12 bulan tadi, arba'atun hurum, ada 4 bulan disebut bulan hurum, bulan haram. Jadi dari 12 ada 4 disebut bulan hurum. Al-Quran menyebut hurum atau haram. Hurum itu maknanya ta'zim, bulan yang dimuliakan, bulan yang dibesarkan, bulan spesial. Mana yang 4 bulan di antara 12 bulan tadi ditafsirkan melalui hadis Nabi. Ini namanya tafsir Al-Quran dengan hadis. Kata Nabi, salah satu mutawalliyan, 3 bulannya di antara 4 tadi ada yang berturut-turut, yakni Zulqa'dah, Zulhijjah dan bulan Muharram. Ini berturut-turut. Satu lagi, karena Al-Quran mengatakan 4, yang satunya mana? Baina Jumadi wa Sya'ban, yaitu di antara bulan Jumadil dan bulan Sya'ban, yakni bulan ke-7 Rajab. Dan kita sekarang berada di bulan Rajab. Nah, Rajab dalam pandangan Al-Quran, Allah yang mengatakan itu bulan haram, bulan besar, bulan yang dimuliakan. Dulu di zaman Quraisy
ada namanya suku Mudhar pada zaman jahiliyah. Suku Mudhar ini adalah suku yang paling memuliakan bulan Rajab. Di bulan Rajab, sejahiliyah-jahiliyahnya orang jahiliyah, kalau di bulan Rajab mereka berhenti berperang, mereka berhenti berbuat maksiat, mereka berhenti berjudi, mereka berhenti berzina, dan mereka menghentikan aktivitas-aktivitas jelek di bulan Rajab, dan mereka beramal ibadah. Dan ternyata ketika Islam datang, Rajab ini tetap dijaga sebagai bulan yang mulia. Hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Inna Rajab syahrullah." Sesungguhnya Rajab itu bulan Allah. Wa Sya'ban syahri, kata Rasulullah. Dan Sya'ban itu adalah bulanku. Wa Ramadan syahru ummati. Sedangkan Ramadan itu adalah bulan umatku. Rajab, kita sekarang di bulan Rajab, maka perbanyaklah amal-amal ibadah di bulan Rajab, baik amal-amal ibadah yang mengikuti ibadah-ibadah wajib seperti salat-salat sunat qabla wa ba'diyah, puasa-puasa sunat, qiraatul Quran, dan ibadah-ibadah yang mana ibadah itu memiliki keutamaan di dalam Islam. Bulan Rajab adalah bulan yang terjadi dalamnya peristiwa besar, yakni terjadinya Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan adalah bulan diturunkannya salat 5 waktu: subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Allah turunkan di bulan Rajab, tepatnya pada tahun ke-10 dari kenabian. Jadi ketika Nabi Muhammad telah 10 tahun menjadi nabi, beliau jadi nabi umur 40 tahun. 10 tahun kemudian umur beliau diperkirakan 50 tahun. Jadi ketika tahun ke-10 dari kenabian, masih pada periode Mekah, Nabi berumur 50 tahun, terjadi Isra Mi'raj. Begitu pulang dari Isra Mi'raj, Nabi kemudian sudah membawa salat 5 waktu. Jadi salat 5 waktu yang dikerjakan oleh Nabi Muhammad SAW dan diikuti oleh sahabat dan umat berikutnya, Nabi sendiri mengerjakannya pada umur 50 tahun. Apakah sebelumnya Nabi beribadah? Iya, tapi dengan cara salat 5 waktu itu baru terjadi pada tahun ke-10 dari kenabian, umur Nabi 50 tahun. Jadi Nabi baru salat 5 waktu itu ketika berumur 50 tahun. Karena waktu itu baru turunnya salat, ibadah tentang kewajiban salat. Begitu kata tarikh tasriknya. Apakah Nabi salat ketika umur 50? Ya, karena waktu itu baru diturunkan kewajiban. Jadi kalau ada kawan-kawan bapak yang umur 45 belum juga salat, mungkin mengerti sejarah mungkin. Nabi salat umur 50. Nauzubillah min dzalik. Nah, itu bulan Rajab. Nah, sekarang Bapak Ibu sekalian, Bapak-bapak sekalian, kaum muslimin yang dimuliakan Allah, ternyata ya, kami menyampaikan satu stressing khutbah. Ternyata di dalam Al-Quran, orang yang sudah mati itu minta dihidupkan kembali. Banyak informasi ayat yang menjelaskan kepada kita bahwa orang mati itu minta hidup. Kalau kita tanya, mana yang lebih banyak, orang yang sudah matikah atau orang yang masih hidup? Kalau kita lihat list kependudukan PBB itu, berapa jumlah populasi manusia yang pernah hidup sejak awal diperkirakan ada manusia sampai akhir zaman sekarang ini di 2023. Maka diperkirakan manusia yang hidup itu 108,3 miliar, 108,3 miliar penduduk manusia yang pernah hidup di muka bumi. Sedangkan per 2022-2023 berapa jumlah manusia yang hidup? 7,8 miliar. Jadi saat ini di bumi yang bulat ini hiduplah manusia yang semacam kita ini banyaknya 7,8 miliar. Kalau 108 miliar kurang 7,8 miliar,
ternyata jumlah manusia yang mati itu jauh lebih banyak daripada yang hidup. Yang mati itu sebanyak 14 kali lipat dari yang hidup. Jadi lebih banyak yang berada di bawah tanah daripada di atas tanah. Nah, Al-Quran mengatakan bahwa orang-orang yang mati itu minta hidup kembali. Besok kalau kita wafat, kita juga akan minta hidup. Informasi itu Allah jelaskan dalam Al-Quranul Karim. Di antaranya di surah As-Sajdah ayat 12. Surah As-Sajdah yang biasa kita baca di pagi subuh ketika kita sujud sajadah, itu dijelaskan pada ayat 12. Informasi tentang orang mati hidup. Dan kita tidak boleh menyaksikan Al-Quran atau sebahagian dari isi Al-Quran. Tidak boleh. Karena belum lagi Al-Quran memulai surah-surah yang panjang, ayat-ayat yang panjang. Setelah Al-Fatihah masuk Al-Baqarah, Alif Lam Mim, Allah langsung mulai zalikal kitabu la raiba fi. Al-Quran tidak ada raibah, tafsirnya la syakka fi, tidak ada keraguan dalamnya. Coba cari Al-Quran mana, kitab agama lain atau tulisan profesor atau doktor manapun yang berani di awal tulisannya mengatakan ini buku tidak ada keraguan. Tidak ada, Pak. Tulisan profesor, buku doktor, siapapun yang ahli hebat menulis buku di muka bumi ini atau kitab-kitab agama lain, coba datangkan ke sini, berani tak di awalnya ia mengatakan ini buku tidak ada keraguan sedikit pun? Tidak ada. Paling kalau kita menulis tesis atau skripsi, di pangkalnya dibuat ini masih banyak kekurangan, mohon masukan. Al-Quran di awal mengatakan la syakka fi la raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya. Hebat ini, hebat. Apa informasi yang tidak boleh kita ragukan? As-Sajdah ayat 12. Walau tara izil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim. Alangkah ngerinya, alangkah dahsyatnya jikalau seandainya kalian melihat orang-orang yang berbuat dosa itu menundukkan kepalanya di hadapan Allah. Rupanya, ya, ini cerita hari kiamat ini. Rupanya orang kalau berbuat dosa, berbuat jahat itu tak mampu ia dongakkan kepalanya. Coba cek di televisi. Kalau ada orang tertangkap polisi disorot kamera, ia pasti menundukkan kepala. Besok di hadapan Allah kita juga seperti itu. Apa yang ia tundukkan? Nanakisu ru'usim inda rabbihim. Ia tundukkan kepalanya di hadapan Allah. Rabbana, ya Allah. Ia berkata sami'na, Rabbana abasarna wa sami'na farji'na. Ya Allah, kami telah lihat, kami telah dengar bahwa ternyata hari ini kiamat itu nyata, kiamat itu ada. Farji'na, kembalikan kami ke muka bumi. Inna muqinun, kami akan yakin. Tetapi yakin ketika itu tidak ada gunanya. Makanya karena kita kalau sudah wafat akan minta hidup untuk beramal soleh, maka di antara tempat-tempat yang baik beramal soleh, di antaranya bulan Rajab inilah. Ada satu kisah terakhir karena pendeknya khutbah kita. Dulu ada sahabat Nabi namanya Thalha bin Ubaidillah. Thalha ini oleh Rasul disebut dengan syahid hidup. Jadi orang syahid yang masih berjalan itu Thalha bin Ubaidillah. Kenapa? Karena ketika kasus perang Uhud, ketika perang Uhud di Madinah, bapak-bapak, saudara-saudara, kalau umroh kita biasanya tur ke Uhud, ketika menengok pipi Nabi berdarah, Thalha itu kemudian cemas. Ia kemudian datang ke Rasulullah dan menjadikan dirinya tameng dari Rasulullah. Jadi kalau ada tombak pedang yang datang untuk menusuk Rasulullah, dia tamengnya. Sehingga dalam riwayat dikisahkan dalam hadis Bukhari itu putus-putus jarinya, dan ketika diperiksa dari ujung rambut sampai ujung kuku ada 75 tusukan tombak di badannya. Thalha bin Ubaidillah demi menyelamatkan Rasulullah yang ada di belakangnya. Nah, apa yang terjadi? Thalha ini adalah sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Masya Allah. Belum mati dijamin masuk surga. Masih hidup disebut syahid. Suatu ketika malamnya Thalha bermimpi. Apa mimpi Thalha?
seolah-olah ia berada di pintu sorga. Ketika di pintu sorga ada dua orang pemuda. Dikisahkan ada dua orang pemuda yang dua-duanya sama-sama memeluk agama Islam dan kemudian dalam Islam bersaudara karena Allah. Dua-duanya ini dari suku Baliyun, Baliyun namanya, dari suku yang terhormat. Kemudian datanglah panggilan jihad, mereka kemudian jihad fi sabilillah. Kemudian satunya syahid, wafat, satunya tidak. Jadi satunya wafat, meninggal dunia di pedang perang, di medan perang. Satunya ini kembali pulang dengan selamat, dan 1 tahun kemudian wafat di rumah karena sakit. Cerita Tolha waktu di pintu sorga tadi, ini ceritanya bermimpi di pintu sorga. Ternyata orang yang mati di rumah, yang wafat 1 tahun kemudian itu, yang wafatnya tidak syahid, itu lebih dulu masuk sorga daripada orang yang mati syahid tadi. Padahal dalam teorinya orang mati syahid akan masuk surga segera, tapi ternyata yang mati di rumah ini lebih dulu masuk surga dari yang syahid. Desas-desus ini sampai ke sahabat Nabi. Kemudian sahabat ini agak ribut mendengarkan mimpi dari Tolha itu, sampailah ke Rasulullah SAW. Rasul meminta Tolha menceritakan mimpinya. Kemudian Rasul berkata, betul. Apanya yang betul? Bahwa yang mati di rumah, yang tidak ikut syahid, itu lebih dulu masuk surga dari yang syahid. Kenapa? Tahukah saudara-saudara, kata Nabi, bahwa saudaranya yang lebih terakhir wafat, yang wafat 1 tahun kemudian lebih dulu masuk surga, tahukah kalian bahwa dalam 1 tahun itu ia melakukan amal ibadah. Ia menemui Ramadan, qiraatul Quran, ketemu Tarwih, Lailatul Qadar, ketemu Rajab. Dia solat-solat sunat, dia berinfak dan bersedekah. Maka amal-amal ibadah yang ketika masa hidup ini melampaui amal orang yang mati syahid tadi. Jadi 1 malam orang beribadah itu lebih afdol dari orang yang mati dalam 1 tahun. Maksud khatib adalah mumpung kita masih hidup, mumpung kita masih bernyawa, mumpung kaki ini masih bisa berjalan ke masjid, mumpung tangan ini bisa diangkat untuk takbiratul ihram, maka mari kita beramal ibadah. Mumpung kita belum masuk dalam yang di bawah tanah, yang 14 kali lipat lebih banyak dari yang hidup, yang wafat, maka marilah kita beramal ibadah. Dan ini adalah bulan Rajab, di mana amal ibadah seorang hamba dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan khutbah singkat ini ada hikmahnya buat kita bersama. Faqtabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Allahumma alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim
wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibu da'wat. Amin amin ya khadiyal hajat. Rabbana auzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta alaina wa ala walidaina wa an na'mala salihan tardah waslih lana fi zurriyyatina inna tubna ilaika wa inna minal muslimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma rzuqna taubatan qablal maut. Allahumma rzuqna taubatan nasuha qablal maut. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atika ya mujibas sa'ilin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Wa la zikrullahi akbar. Aqimis shalah.